Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Jolanda Christina Elizabeth Lamaiga. Saya adalah salah satu dosen dari Universitas Samratulangi Manado, jurusan Teknologi Pertanian dengan program studi Teknologi Pangan. Saat ini di jurusan Teknologi Pertanian saya mengajar mata kuliah bahan tambahan makanan, di mana dalam mata kuliah ini ada 3 SKS dan salah satu metode pengajaran di sini adalah selain tatap muka, kita ada studi kasus. Dalam mata kuliah yang saya akan ajarkan nanti adalah bagaimana penggunaan bahan tambahan pangan, dalam hal ini pengawet bahan makanan, yaitu terdiri dari fungsi dan manfaat, kemudian ada regulasi-regulasi yang ditetapkan sesuai dengan peraturan yang telah tersedia, dan ada beberapa juga yang kita bisa belajar secara mandiri, dan itu akan kita lakukan bersama-sama dengan mahasiswa. Dan berikut adalah video tentang pengajaran bersama mahasiswa. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Oke, baik, hari ini kita pertemuan yang ke-10 ya. Yang minggu kemarin kita sudah belajar tentang penggolongan bahan tambahan makanan, yaitu dalam hal ini pengembang, yang minggu kemarin ya. Sekarang kita masuk pada materi tentang penggolongan bahan tambahan makanan, dalam hal ini pengawet ya. Oke, ada yang tahu mungkin di sini apa arti dari pengawet? Ada yang tahu? Bahan untuk masa singkat. Oke, good. Ada lagi mungkin yang tahu apa itu pengawet? Simpson? Bisa? Oke. Encik jelaskan ya, apa itu pengawet? Ya, definisi dari pengawet. Bahan pengawet itu adalah senyawa kimia baik alami maupun sintetis yang ditambahkan dalam produk pangan. Itu untuk mencegah atau menghambat proses fermentasi, pengasaman atau peruraian yang disebabkan oleh mikroorganisme, ya. Oke, adapun mungkin karakteristik dari bahan pengawet itu sendiri, itu ada efektivitas antimikroba, dalam hal ini efektif dalam membunuh atau menghambat pertumbuhan dari mikroorganisme. Yang kedua, pengawet harus mampu menghambat atau membunuh mikroorganisme. Itu sama ya dengan poin yang satu. Kemudian itu keamanan untuk konsumsi, jadi aman apabila dikonsumsi. Yang ketiga, itu tidak mengubah sifat sensorik produk. Selanjutnya itu adalah mudah terlarut dalam produk dan tidak mengubah sifat sensorik produk. Dalam arti sensorik itu apa? Kan sudah tahu ya, sensorik baik dalam bentuk rasa, apalagi warna, aroma, oke, tekstur, oke. Kemudian bersifat ekonomis dan praktis. Dan mudah, tadi sudah ya, mudah terlarut dalam sistem pangan. Itu adalah karakteristik dari pengawet. Kemudian ada yang tahu mungkin ada jenis-jenis pengawet apa aja yang biasa digunakan, yang mungkin adik-adik tahu apa aja yang mungkin pengawet, jenis-jenis pengawet? Pengawet sintetis. Ada lagi? Jadi ada 2 jenis bahan pengawet ya. Betul tadi disampaikan ya. Jadi ada 2 jenis bahan pengawet, yaitu bahan pengawet alami dan bahan pengawet buatan. Apa aja itu yang masuk dalam bahan pengawet alami? Jadi di situ ada garam, bawang putih, cuka, kayu manis,
gula, dan rempah-rempah seperti kunyit dan jahe. Untuk teknik pengawet alami itu ada beberapa cara ya, dengan metode pengeringan, pendinginan, adapun pengasapan, pemanasan, fermentasi, serta pembekuan ya. Kemudian tadi yang disampaikan juga ada jenis pengawet buatan ya. Oke, di sini ada beberapa bahan pengawet buatan. Itu seperti asam benzoat dan natrium benzoat, ada asam sorbat dan kalium sorbat, sulfur dioksida, nitrat dan nitrit, kemudian ada ETA, kemudian asam propionat, ada asam sitrat, BHT dan BHA, ada kalsium fosfat. Nah, adapun pengawet yang berbahaya, mungkin sudah pada tahu ya, itu sudah tidak sudah jadi rahasia umum. Itu pengawet berbahaya yang sangat-sangat tidak disarankan, yaitu penggunaan formalin dan boraks ya. Mungkin pada tahu digunakan biasanya, kemarin ada beberapa kasus mungkin dipakai di produk pangan apa? Formalin sama boraks. Oke, berarti senang makan bakso ya. Oke, bakso pada tahu itu mungkin bisa lihat-lihat ya, mana yang produk yang memang menggunakan bahan pengawet yang berbahaya ya, bisa kelihatan ya. Oke, kemudian kita masuk ke fungsi dan manfaat pengawet. Apa sih fungsi dari pengawet itu? Yaitu mencegah pembusukan, memperlambat degradasi, menjaga kualitas makanan, meningkatkan keamanan pangan, dan yang paling penting adalah memperpanjang umur simpan ya. Oke, manfaat pengawet apa aja? Itu ada mengurangi kerusakan makanan, meningkatkan ketersediaan pangan, kemudian ada meningkatkan kualitas hidup, kemudian ada meningkatkan ketahanan pangan dan manfaat ekonomi ya. Oke, dari fungsi dan manfaat dalam penggunaan pengawet itu ada peraturan atau regulasi dalam penggunaan bahan pengawet sendiri ya. Oke, di sini ada kalau regulasi nasional ya, regulasi nasional kita ada diatur oleh Balai POM ya, Balai Pengawasan Obat dan Minuman ya. Itu untuk nasional kita di sini dengan peraturan Balai POM nomor 11 tahun 2019 ya. Itu mengatur tentang jenis-jenis pengawet yang diizinkan. Jadi di situ ada ya natrium benzoat, ada asam sorbat, ada kalium sorbat, natrium nitrit, kemudian sulfur dioksida. Kemudian di situ juga mengatur tentang batas maksimum penggunaan per kategori pangan. Jadi tiap-tiap bahan pengawet dia udah ada batas maksimum yang harus dilakukannya, yang dipakai dalam produk pangan. Kemudian itu ada kewajiban pelabelan. Kewajiban pelabelan yang transparan di kemasan pangan olahan. Yaitu ada di situ juga larangan penggunaan pengawet tertentu untuk makanan bayi dan anak-anak ya. Jadi dalam hal ini mungkin lebih transparan dalam pelabelan produk ya. Jadi di situ ada ditulis mungkin kandungan komposisinya apa aja, dan apalagi yang ada bahan pengawet harus dicantumkan juga mungkin berapa penggunaan batas maksimum penggunaan per kategori produk yang digunakan ya. Oke, kemudian selain regulasi nasional juga ada regulasi internasional ya. Di situ ada ditetapkan oleh Codex Alimentarius Commission atau disingkat CAC yang dibentuk oleh FAO dan WHO. Dan di situ diterangkan juga pengawet hanya boleh digunakan apabila telah dievaluasi keamanannya, tidak menutupi mutu pangan yang buruk,
serta tidak menyesatkan konsumen. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ingin bertanya? Serin, ada yang mau bertanya? Oke. Kemudian setelah regulasi, apa saja dampak yang akan ditimbulkan oleh pengawet? Oke, di sini dampak pada risiko, lebih khusus ke risiko kesehatan ya. Oke, di sini ada gangguan kesehatan jangka panjang dan jangka pendek apabila pengawet mungkin disalahgunakan ya, mungkin melebihi dosis yang diperuntukkan untuk bahan pangan ya. Jadi itu ada gangguan kesehatan jangka pendek itu seperti kesulitan bernafas, iritasi pada kulit, infeksi sistem pernafasan, diare, rasa terbakar di tenggorokan, mual dan muntah, dan sakit kepala. Itu mungkin gangguan kesehatan jangka pendek ya. Jadi kalau kurang rasa kadang sakit habis makan, mungkin ada yang sakit kepala atau rasa pengen mual, yaitu hati-hati ya. Mungkin kena salah satu mungkin berlebih dalam produk pangan, mungkin bahan pengawet atau bahan yang lain, bahan tambahan pangan yang lain yang mungkin dosisnya sudah melebihi ambang batas ya. Oke. Kemudian ada yang jangka panjang. Jangka panjang yaitu kerusakan jantung, bisa kena kerusakan ginjal, kemudian penyakit leukemia, kemudian ada penyakit diabetes, ada kanker otak, dan tumor pada perut dan liver, serta perubahan perilaku. Itu dampak-dampak yang dapat ditimbulkan oleh pengawet ya. Jadi ada dua ya, gangguan jangka panjang dan gangguan jangka pendek ya. Oke. Kemudian pengawet yang aman dan berbahaya. Di sini menurut Balai POM, beberapa pengawet yang aman digunakan dalam makanan itu mungkin tadi sudah ada di depan juga ya, sempat disebutkan. Di sini juga ada yang aman, ada yang berbahaya. Oke, yang aman mungkin tadi ada asam sorbat, dalam hal ini natrium sorbat dan kalium sorbat. Ya, itu biasa digunakan untuk produk susu, buah, sayur, dan minuman ringan. Oke, itu aman jika tidak berlebihan. Namanya juga semua kalau masih dalam porsi yang tidak berlebihan itu bisa dikatakan aman ya. Walaupun produk yang aman tapi kalau sudah over itu tidak baik ya. Oke, itu kemudian juga ada nisin ya. Kemudian ada yang biasa pengawet aman yang digunakan dalam makanan, pengawet alami dari bakteri. Bakteri apa? Itu bakteri Lactococcus lactis. Itu aman untuk dikonsumsi ya. Kemudian ada metode pengawetan non kimia yang aman untuk dipakai sebagai dalam proses pengawetan, yaitu ada seperti pengeringan, tadi sudah dijelaskan, ada pengeringan, pendinginan, pembekuan juga aman dan efektif, dan mungkin ada pengasapan tadi ya yang disampaikan ya. Oke, sedangkan yang berbahaya itu ada beberapa jenis pengawet makanan berbahaya yang perlu diwaspadai karena bisa menimbulkan masalah kesehatan yang sangat serius ya, seperti kanker. Dan tadi sudah mungkin di awal sudah sebutkan tadi ada mungkin formalin ya, formalin, boraks, natrium benzoat, dan TBH sodium nitrit dan bahan lain yang berpotensi menyebabkan kanker dan gangguan kesehatan lainnya ya. Oke. Jadi di sini ada formalin, biasa itu banyak dipakai pada produk mie, bakso, di situ ada tahu, ikan, itu kurang lebih sama dengan boraks ya. Boraks juga digunakan pada bakso, mie, dan siomay ya.
Oke, selanjutnya apa upaya penanggulangan? Upaya penanggulangan apabila terjadi untuk kita mengkonsumsi pengawet agar tidak terjadi ini resiko, ya. Itu mungkin pertama kita harus memilih pengawet alam, ya. Pengawet alam tadi mungkin sudah disebutkan di depan tadi ya, seperti garam, ya. Itu ada beberapa gula, ya. Oke. Kedua, mungkin mengurangi konsumsi makanan olahan, ya. Ketiga, ada edukasi dan kesadaran masyarakat. Keempat, ada label yang jelas dan informatif. Kemudian kita melakukan praktek pengolahan makanan yang sehat. Dalam hal ini mungkin kita sering sosialisasi ya ke masyarakat, mungkin bagaimana cara pengolahan makanan yang sehat. Kemudian ada pola makanan seimbang, ya. Kemudian ada kita melakukan mungkin penelitian dan inovasi ya dalam pengawetan makanan. Kemudian ada tadi sudah regulasi yang ketat oleh pemerintah, dan yang ke-9 itu yang terakhir mungkin kesadaran terhadap alergi dan sensitivitas. Jadi mungkin kalau adik-adik atau mungkin siapa yang mungkin ada alergi, biasa kan ada yang suka makan kelebihan alergi apa biasanya? Ya, kacang. Joshua alergi kacang. Atau apa gitu dia. Ya, biasa kan iritasi pada kulit, gatal-gatal atau apa, sensitif ya kulitnya. Jadi mungkin lebih berhati-hati mungkin dalam mengkonsumsi ya, dan melihat mungkin komposisi dari bahan pangan yang akan dikonsumsi. Oke. Dan dari tadi yang mungkin sudah panjang lebar menceritakan tentang apa itu pengawet dan ini, jadi kesimpulan bisa kita lihat ya di sini, kesimpulan dari materi yang tadi Cik sampaikan bahwa penggunaan bahan pengawet dalam makanan memang memberikan manfaat penting, apalagi dalam hal memperpanjang masa simpan dan menjaga kualitas ya. Namun penggunaan memang harus sesuai dengan dosis dan regulasi ya, regulasi yang berlaku agar tidak menimbulkan risiko kesehatan bagi konsumen ya, yang seperti tadi ya, ada risiko gangguan kesehatan jangka panjang dan jangka pendek ya. Oke. Kemudian pengawet alami maupun sintetis yang diizinkan umumnya aman jika digunakan sesuai aturan. Sedangkan pengawet berbahan seperti formalin dan boraks sangat dilarang karena dapat menyebabkan gangguan serius. Baik jangka panjang maupun jangka pendek. Tapi alangkah baiknya kalau itu jangan dikonsumsi ya, itu formalin sama boraks. Sehingga kita perlu adanya pengawasan dan regulasi ya dari pemerintah ya, kepatuhan produsen terhadap regulasi serta kesadaran masyarakat dalam memilih produk pangan yang aman dan sangat diperlukan untuk meminimalisir penggunaan pengawet yang tidak sesuai standar ya. Dari sekian materi yang kita disampaikan, mungkin ada yang mau disampaikan atau sudah jelas? Kalau sudah jelas, mungkin Enci akan mengakhiri perkuliahan hari ini. Tapi sebelumnya, tolong dicatat, Enci akan memberikan tugas, ya, dan dikumpulkan minggu depan. Enci minta ya. Nanti kalian mungkin ke lapangan ya, dalam ini mungkin studi kasus ya. Melihat jadi masing-masing adik-adik rekan mahasiswa melihat mungkin produk-produk apa aja yang menggunakan bahan-bahan pengawet ya. Itu nanti tolong dibuat dalam bentuk makalah. Jadi per mahasiswa beda ya, beda-beda produk ya.
Jadi dilihat apa bahan pengawet yang dipakai, ya. Jadi itu yang mungkin tugas buat minggu depan ya. Oke, nanti dikumpulkan. Oke, mungkin masih ada mungkin pertanyaan tentang tugas atau ada lagi yang mau disampaikan dari rekan mahasiswa? Cukup. Oke. Kalau demikian, Enci akhiri pertemuan kuliah kita pada hari ini tentang pengawet, dan minggu depan kita akan lanjut dengan materi yang selanjutnya di minggu yang ke-10 ya. Oke. Saat ini Enci mengucapkan banyak terima kasih, tetap semangat kuliah, sehat selalu ya. Jangan lupa istirahat dan mungkin belajar yang rajin ya. Oke. Terima kasih dan selamat siang semuanya. Selamat siang.